Cewek ini marah-marah karena pacarnya nih beliin dia minum tapi nggak ada bobanya. Dia nggak mau, pokoknya dia mau yang ada boba. Cowoknya disuruh beli baru, kalau enggak dia mau putus. Untung cowoknya nih sabar, dia mau beliin yang baru. Padahal di luar lagi hujan deras. Dan pas cowoknya lagi sibuk nih mau keluar kota buat urusan kerjaan, ceweknya nelpon. Dia nyuruh pacarnya datang, katanya dia lagi lemes. Kalau cowoknya nggak datang dalam 1 jam, dia minta putus. Cowok ini langsung buru-buru nyamperin. Tapi ceweknya tuh sehat-sehat aja guys. Katanya dia iseng doang, cuma ngecek pengen tahu pacarnya peduli apa enggak. Si cowok jadi kesel dong dipermainin kayak gini. Mereka jadi berantem sampai pas cewek ini ngancam lagi bilang mau putus, cowoknya udah capek. Ya udahlah putus aja. Nah sebenarnya cewek ini emang sengaja. Jadi dia sakit parah, usianya nggak lama lagi. Makanya dia sengaja jadi ngeselin biar cowoknya benci supaya cowoknya bisa move on karena bentar lagi dia bakal pergi untuk selamanya. Ngeri banget nih, hantu Falak ini dioperasi mukanya jadi cewek muda. Setelah bajunya kita lepas, si Falak pun disuntik dan gigi tajamnya diganti pakai gigi manusia. Selanjutnya kita bersihin matanya dulu, terus diganti pakai mata yang cerah sebelum mengganti bagian lainnya. Nah, yang mau masuk surga langsung like dan subscribe, terus komen amin. Lanjut kita bersihin wajahnya yang keriput, lalu kita pakein bedak biar kelihatan lebih muda. Pria ini cosplay jadi genderuwo di malam hari untuk menakuti orang-orang di jalanan. Tapi tiba-tiba dia kemasukan arwah setan. Ih, mata cowok ini dicongkel pakai besi api di neraka karena nggak pernah nonton video orang sampai selesai dan nggak pernah like video orang. Dia pun menganggap dirinya adalah genderuwo beneran. Akhirnya dia berdiri di tengah jalan. Saat ada mobil kencang, dia langsung ketabrak. Bahkan tiba-tiba muncul mobil kedua dari belakang. Untungnya dia masih menghindar. Tapi pas mobil ketiga, dia langsung ketabrak dan mati di tempat. Perhatiin deh guys, ibu ini punya anak laki-laki tapi transparan. Perhatiin ya, makanannya tuh dimakan tapi anaknya nggak kelihatan. Suatu hari anak cowok transparan itu ngeliat tetangganya kan nih cewek. Anehnya anak cewek itu bisa ngerasain kehadiran dia, padahal kan dia transparan. Ternyata anak cewek itu buta guys. Jadi dia nggak tahu kalau ternyata temen cowoknya ini transparan. Setiap hari mereka main bareng sampai dewasa. Mereka jadi deket, saling jatuh cinta. Suatu hari si cewek bilang dia mau operasi mata, dia bakal bisa ngeliat. Si cowok khawatir dong, dia kan transparan. Cewek ini pasti kaget. Pas cewek itu udah bisa ngeliat, dia nutupin dirinya pakai kain. Wujudnya nggak kelihatan kan. Cewek itu beneran kaget lah, langsung pingsan. Bentar, bantu subscribe dulu dong biar aku semangat kontennya. Makasih. Si cowok ngerasa bersalah dan mau jauh aja. Nah, tapi cewek ini sadar kalau cintanya tuh nggak mandang fisik. Dia tetap mau sama cowok transparan itu. Mereka akhirnya nikah, punya anak. Untung anaknya nggak transparan juga. Kakek ini sedih banget nih karena istrinya, si nenek lagi sekarat. Cinta mereka akan segera terpisahkan oleh maut. Bahkan tiba-tiba ini malaikat mautnya udah dateng mau ngejemput si nenek. Si kakek harus ngerelain si nenek dibawa sama malaikat maut itu. Tapi guys, ternyata itu bukan malaikat maut, tapi selingkuhannya si nenek. Bisa kabur deh tuh si nenek sama selingkuhannya. Wanita ini memasang aplikasi pendeteksi suara hantu saat dia tidur malam. Ih, tangan cewek ini digergaji di neraka karena suka mencuri dan gak pernah like video orang. Aplikasi itu akan merekam suaranya saat ngorok, saat tidur, ataupun berguling-guling. Sampai tiba-tiba dia mendengar suara di aplikasi itu. Jam 2 pagi ada suara orang kacau-kacauin barang. Malam harinya pas dia terbangun, tiba-tiba ada suara pria misterius yang membuatnya ketakutan karena dia cuma sendiri bersama anaknya. Akhirnya wanita ini memutuskan pindah ke rumah yang baru dan akhirnya dia bisa tidur dengan tenang di rumah barunya. Wanita ini menabrakkan mobilnya ke pohon di jalanan sepi jam 2 pagi. Tapi tiba-tiba muncul seorang pria yang menawarkan bantuan menelpon polisi. Ih, tangan cewek ini digergaji di neraka karena suka mencuri dan gak pernah like video orang. Tapi wanita ini bilang, aku sudah menelpon polisi. Padahal dia tuh gak menelpon sama sekali. Apa yang dia rencanakan? Tapi pas polisi datang, wanita itu sudah hilang. Teleponnya juga sudah hilang. Tapi barang-barang seperti dompet dan uang tetap ada di mobil. Pencarian pun dilakukan polisi sampai ke dalam hutan. Tapi tidak ditemukan jejak wanita itu. Banyak yang menduga wanita itu sudah diculik sama makhluk halus yang menyamar jadi manusia karena sampai sekarang kasusnya belum terpecahkan dan dia belum ditemukan. Ih, takutnya.
Bocil ini dikasih tahu ayahnya kalau satu hari itu cuma ada 12 jam guys. Lihat aja nih, di jam cuma ada sampai angka 12 kan, berarti bukan 24 jam. Si ayah selalu ngunciin dia di kamar dan bilang kalau dia harus tidur, nggak boleh main keluar. Tiba-tiba ada bocil lain yang lewat dan ngajakin dia main. Ya, tapi dia nolak guys, karena yang dia tahu kan sehari cuma ada 12 jam. Berarti sekarang udah waktunya dia tidur. Sampai dia dikasih tahu kalau satu hari itu ada 24 jam. Ada banyak waktu kok buat main, tidurnya nanti aja. Bener aja, dia cek di internet, ternyata satu hari emang 24 jam kan. Bocil cewek ini jadi main keluar mulu. Tiba-tiba dia jatuh pingsan dan masuk rumah sakit. Jadi ternyata bocil ini punya penyakit guys, dia harus banyak banget istirahat. Makanya si ayah terpaksa bohong, bilang satu hari cuma 12 jam, biar bocil ini hemat waktu dan lebih banyak tidur. Walau pas anaknya tidur, ayahnya ini bahkan kerja terus setiap waktu. Semoga bocil itu dan si ayah selalu diberi kesehatan ya guys, amin. Yang setuju klik subscribe ya. Popo? Oh, babi. Popo? Apa sih popo-popo? Popo? Yoyo. Ini ibu paling jahat sih, anaknya ini disiram cuma gara-gara badannya gemuk. Katanya bikin gak selera makan. Jadi ibunya nih kan cantik, langsing, di depan orang lain sih seolah dia sayang sama anaknya. Padahal si ibu kesel karena anaknya gemuk, mirip sama suaminya yang suka selingkuh. Makanya ibu ini jadi benci. Di sekolah anak ini udah diledekin, dibilang kayak babi. Di rumah dia juga ditolak sama ibunya, gak boleh ngedeket, disuruh jauh-jauh. Bocil ini sampai berusaha nahan lapar, sampai lemes. Mau makan sosis batang aja dia takut gemuk, takut bikin ibunya malu. Walau ibunya jahat, bocil ini tetap sayang banget. Ibunya gak dibiarin kedinginan, dia selimutin. Makin lama si ibu malah makin tega. Saking bencinya dia sampai ngirim anaknya buat sekolah di asrama, biar gak pulang setahun, karena si ibu gak pengen lihat. Bocil ini pura-pura seneng, bilang gak apa-apa, padahal dia sedih karena kayak dibuang sama ibunya sendiri. Biar gimana pun dia tetap sayang, bahkan dia tulis nih di surat, walau ibu membenciku, ibu adalah orang yang paling aku sayangi. Duh, kasihan banget ya guys. Cewek ini marah-marah karena pacarnya nih beliin dia minum tapi nggak ada bobanya. Dia nggak mau, pokoknya dia mau yang ada boba. Cowoknya disuruh beli baru, kalau nggak dia mau putus. Untung cowoknya nih sabar, dia mau beliin yang baru. Padahal di luar lagi hujan deras. Dan pas cowoknya lagi sibuk nih mau keluar kota buat urusan kerjaan, ceweknya nelpon. Dia nyuruh pacarnya datang, katanya dia lagi lemes. Kalau cowoknya nggak datang dalam 1 jam, dia minta putus. Cowok ini langsung buru-buru nyamperin. Tapi ceweknya tuh sehat-sehat aja guys. Katanya dia iseng doang, cuma ngecek, pengen tahu pacarnya peduli apa enggak. Si cowok jadi kesel dong dipermainin kayak gini, mereka jadi berantem. Sampai pas cewek ini ngancam lagi, bilang mau putus, cowoknya udah capek, ya udahlah putus aja. Nah sebenarnya cewek ini emang sengaja, jadi dia sakit parah, usianya nggak lama lagi. Makanya dia sengaja jadi ngeselin biar cowoknya benci, supaya cowoknya bisa move on, karena bentar lagi dia bakal pergi untuk selamanya. Aneh banget, anak cowok ini diajakin main petak umpet kan sama ayahnya. Dia disuruh ngumpet dan si ayah yang bakal nyari. Anaknya udah sembunyi nih di balik tirai. Dan si ayah juga udah mulai ngitung. Tapi baru juga dimulai, ayahnya tiba-tiba dapet telepon. Si ayah jadi sibuk teleponan dulu dan anaknya nungguin kan. Tapi abis itu ayahnya malah ketiduran. Pas bangun juga nggak inget, malah mandangin cuaca di luar. Bahkan ayahnya pindah rumah, kayaknya dia lupa sama anaknya. Sampai rumah itu dibeli orang lain. Dan ini si anak juga makin gede, dia masih sabar nunggu terus, padahal bajunya aja udah kekecilan. Cowok ini terus tumbuh makin dewasa, bahkan sampai dia jadi tua dan udah ubanan. Tapi tetap aja nih, sampai rumah ini dihancurin, ayahnya juga masih nggak inget buat nyari dia. Di kesempatan, katanya kalau ada yang mau nikah sama cowok misterius ini, bakal dikasih hadiah uang 80 juta. Nah tapi begitu tahu kalau cowok itu nggak bisa ngeliat, cewek cantik ini langsung nggak mau lah, beban banget ngurusin orang buta. Cewek yang seksi ini juga nggak mau, dia ogah lah dibikin susah. Di saat dua cewek lain udah nolak, cewek baju putih ini malah nerima. Dia bilang nanti uang hadiah 80 jutanya dipakai untuk pengobatan mata pria ini aja. Bahkan kalau kurang, katanya dia masih ada tabungan juga kok buat nambahin. Cewek ini langsung dikatain bodoh, tapi dia bilang kalau dia tuh tulus, dia ngerasain ada ikatan, dia mau dampingin pria ini gimana pun kondisinya. Sampai akhirnya pria itu nunjukin kalau sebenarnya dia tuh bisa ngeliat normal. Dia cuma mau ngasih ujian buat tahu siapa cewek yang tulus. Bahkan sebenarnya dia tuh bos kaya raya. Begitu tahu, cewek ini langsung gatel dong. Dia ngerasa lebih cakep kan, harusnya pria ini milih dia aja lah. Ya, tapi yang dicari itu bukan sekedar cewek cantik, justru dia nyari yang tulus. Dan hatinya udah milih kalau cewek ini yang pantas buat jadi pasangannya.
Cewek ini nyatain cinta ke cowok yang dia taksir. Si cowok nolak. Dia bilang sukanya sama cewek yang rambutnya panjang. Ya udah, cewek ini berubah nih. Dia bikin rambutnya jadi panjang. Tapi si cowok nolak lagi dong. Dia bilang kalau mau jadi pacarnya juga harus jago nari. Cewek ini udah nunjukin tarian hebohnya, tapi si cowok tetap nolak. Ternyata dari awal dia cuma alasan. Dia nggak suka sama cewek ini karena jelek katanya. Sampai akhirnya si cewek glow up guys, jadi keren dan cantik. Tapi dia udah nggak mau lagi sama si cowok. Cewek ini sadar kalau dia pantas ngedapetin yang lebih baik dari cowok jahat itu. Cewek ini lagi ngedate pertama kali sama cowoknya, makannya banyak banget. Pulangnya si cowok ternyata cuma bawa sepeda. Cewek ini jadi nggak enak. Dia tadi ditraktir makan banyak banget kan, uang cowoknya pasti habis. Udah gitu di depan tiba-tiba ada mobil mewah berhenti. Ini tuh cewek nyebelin, musuh si ceweknya. Cewek nyebelin itu pamer, katanya pacarnya orang kaya, pakai mobil mewah. Cewek ini dihina dong karena cowoknya cuma bawa sepeda. Cowoknya bilang kalau mobil mewah ini tuh punyanya dia. Katanya nggak mungkin dong si cowok yang nyebelin sombong kalau ini tuh mobilnya. Bahkan cewek ini malah ditampar dong. Cowok ini nggak bisa terima nih ya. Dia telepon seseorang yang ternyata asistennya. Jadi benar ini tuh mobilnya. Dia direktur perusahaan dan tadi mobilnya tuh dititip buat dicuci. Makanya sementara pakai sepeda. Mobilnya malah dipinjam dan dipakai sombong sama cowok ini yang ternyata kerja di perusahaan si direktur. Ini bosnya. Ya malu kan, langsung dipecat deh tuh. Cewek ini ngerasa wajahnya kurang cantik, makanya dia ke klinik kecantikan buat operasi plastik. Bibir, mata, hidung, pipi, semuanya dioperasi, semua diubah. Dan pas beres nih hasilnya, dia puas banget. Sekarang dia lebih percaya diri karena ngerasa cantik. Sampai suatu hari dia kenalan nih sama cowok ini. Bahkan sampai akhirnya mereka berdua menikah. Hidupnya bahagia banget deh. Apalagi nggak lama cewek ini udah hamil. Cowoknya udah siap-siap nih, pasti anaknya bakal cantik atau ganteng karena mereka berdua good looking kan. Tapi pas anaknya lahir, wajahnya malah persis kayak si cewek pas sebelum operasi. Kaget gak tuh bapaknya? Seorang pria asal Indonesia berteriak kesakitan karena dada dan perutnya seperti ditusuk-tusuk sampai melepuh dan ada yang berjalan-jalan di dalam perutnya. Dan setelah dokter membuka perutnya, asli serem banget isinya. Jadi suatu malam saat bangun tidur, pria ini kaget perutnya itu tiba-tiba melepuh dan besoknya lukanya itu semakin besar. Dan saat diperiksa dokter, ternyata sebelum lanjut, yang suka surga, like dan subscribe ya. Terus komen aku suka. Yang nggak suka, kok kalian nggak mau masuk surga sih guys? Saat dokter periksa, ternyata ada laba-laba hitam beracun yang muncul dalam perutnya. Tapi untungnya dokter berhasil melakukan operasi dan keluarin laba-laba itu dengan selamat. Saat lagi berenang, tubuh wanita ini mengeluarkan darah dari bokongnya, padahal wanita ini lagi hamil. Yang membuat orang-orang di kolam renang itu naik ke atas karena ketakutan. Tapi wanita ini bingung, kok dia hamil bisa menstruasi. Wanita ini pun akhirnya pergi ke dokter dan dokter bilang ini perutnya sudah mau pecah, urat-uratnya sudah keluar. Tapi tiba-tiba wanita ini merasa ada yang nggak beres dan dia mau pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba dia malah diikat kaki dan tangannya. Bahkan wanita ini disuntik bius supaya dia tertidur. Tapi tiba-tiba pas dia terbangun dia langsung mengamuk. Dan karena dia terus mengamuk, akhirnya ikatan tangan dan kakinya lepas. Dan pas dia cek USG-nya, ternyata bayinya kayak bukan bayi manusia. Akhirnya wanita ini menangis sambil pergi ke sebuah dukun untuk mengeluarkan bayi dalam perutnya. Tapi pas dukun ini melihat isi perut wanita ini dan dia ambil senter, dia sangat kaget ketakutan. Anaknya itu anak monster yang cita-citanya mau masuk surga. Langsung like dan komen amin. Lihat deh Cantika, ngapain tuh? Bentar, kayaknya aku tahu ini deh. Hah? Di usia 16 tahun, cewek ini udah hamil dan ini kasihan banget. Jadi dia punya pacar yang dari awal emang selalu ngajakin aneh-aneh, tapi cewek ini selalu nggak mau. Sampai suatu hari mereka lagi berduaan di rumah cewek ini karena orang tuanya lagi kerja. Dan lagi-lagi cowok itu minta si cewek ngebuktiin cintanya. Kalau enggak dia minta putus. Terpaksa cewek ini ngelakuin hal yang bikin dia nyesel seumur hidupnya. Setelah berapa lama dia mulai ngidam makanan, terus sering muntah-muntah. Akhirnya cewek ini ditemenin sahabatnya nih untuk ngecek. Ternyata dia positif hamil guys, dia cuma bisa nangis. Terus dia jujur ke orang tuanya kan. Tapi mereka kecewa banget dan cewek ini jadi diusir. Tapi untungnya cewek ini bisa kuat dan mutusin untuk tetap ngejaga bayinya. Walau dia jadi sedih nih karena nggak bisa nikmatin masa muda kayak teman-temannya yang lain.
Wanita ini memasang aplikasi pendeteksi suara hantu saat dia tidur malam. Ih, tangan cewek ini digergaji di neraka karena suka mencuri dan gak pernah like video orang. Aplikasi itu akan merekam suaranya saat ngorok, saat tidur, ataupun berguling-guling. Sampai tiba-tiba dia mendengar suara di aplikasi itu. Jam 2 pagi ada suara orang kacau-kacauin barang. Malam harinya pas dia terbangun, tiba-tiba ada suara pria misterius yang membuatnya ketakutan karena dia cuma sendiri bersama anaknya. Akhirnya wanita ini memutuskan pindah ke rumah yang baru dan akhirnya dia bisa tidur dengan tenang di rumah barunya. Wanita tua ini lagi jalan sendirian dan tiba-tiba aja dia jatuh pingsan. Pas sadar, dia udah ada di rumah seorang cewek yang manggil-manggil dia ibu. Cewek itu kelihatannya sayang sih sama dia, tapi dia nggak kenal itu siapa. Di malam hari, akhirnya wanita tua ini mutusin buat kabur. Dia pergi diem-diem pas cewek aneh itu masih tertidur. Tapi tiba-tiba aja, cewek itu sadar dan gak ngebolehin dia pergi. Wanita tua itu akhirnya nusuk si cewek yang gak dia kenal ini pakai payung. Dan bapak ini yang baru datang langsung kaget melihat apa yang terjadi. Karena mereka bertiga ternyata beneran keluarga guys. Sayangnya ibu ini tuh pikun, makanya dia nggak inget sama sekali tentang keluarganya. Kakek ini sedih banget nih karena istrinya, si nenek lagi sekarat. Cinta mereka akan segera terpisahkan oleh maut. Bahkan tiba-tiba ini malaikat mautnya udah dateng mau ngejemput si nenek. Si kakek harus ngerelain si nenek dibawa sama malaikat maut itu. Tapi guys, ternyata itu bukan malaikat maut, tapi selingkuhannya si nenek. Bisa kabur deh tuh si nenek sama selingkuhannya. Oke, saatnya ngerjain tugas. Lah, pulpen kesayangan gue kok nggak ada ya? Iya, dipinjam sama Dino tadi. Dino, Kiren kangen ya. di mana pulpen gue? Oh, tadi dipinjem Nina. Dipinjam Dendrato tadi buat absen. Gue kasih ke Nerasya tadi, soalnya dia minjem juga. Diambil Zero, tadi dia pinjam juga buat menggambar. Aduh, Oh, pulpen lo. Gue titip sama Ken tadi. Ngeri banget pas cewek ini bangun tidur, dia kehujanan di atas wajahnya. Pas baca koran pun dia kehujanan. Tuh, pas di dalam bus aja dia masih kehujanan yang membuat orang-orang di sampingnya keganggu. Yang anehnya, waktu di dalam lift dia itu masih kehujanan juga, basah tuh badannya semua. Pas dikasih kerjaan sama bosnya, kertas kerjaannya basah dan robek juga. Pas cewek ini mau makan aja di restoran, dia kehujanan dan makanannya basah semua, nggak bisa dimakan. Karena dia merasa frustasi, dia pun coba membeli payung. Dan pas payungnya mau dia pakai, tiba-tiba... sebelum lanjut, yang suka surga, like dan subscribe ya. Terus komen, aku suka. Yang nggak suka, kok kalian nggak mau masuk surga sih guys? Ternyata pakai payung aja, air hujannya masih tembus juga. Waduh, kasihan banget cewek ini. Makanya harus bersyukur guys, kalian sama hidupnya. Seorang pria asal Indonesia berteriak kesakitan karena dada dan perutnya seperti ditusuk-tusuk sampai melepuh dan ada yang berjalan-jalan di dalam perutnya. Dan setelah dokter membuka perutnya, asli serem banget isinya. Jadi suatu malam saat bangun tidur, pria ini kaget perutnya itu tiba-tiba melepuh dan besoknya lukanya itu semakin besar. Dan saat diperiksa dokter, ternyata... sebelum lanjut, yang suka surga, like dan subscribe ya. Terus komen, aku suka. Yang nggak suka, kok kalian nggak mau masuk surga sih guys? Saat dokter periksa, ternyata ada laba-laba hitam beracun yang muncul dalam perutnya. Tapi untungnya dokter berhasil melakukan operasi dan keluarin laba-laba itu dengan selamat. Aduh, kayaknya udah telat deh. Lagian tadi angkotnya pakai mogok segala lagi. Anak-anak, ibu mulai absen dulu ya. Aduh, udah ada Bu Darmi lagi. Gimana caranya nih gue masuk supaya nggak dihukum? Oh iya, gue tahu. Misi Bu Darmi. oh my to the god, si Lenong telat. Yes, pasti dia bakalan dihukum. Lenong, kenapa kamu baru datang? Lenong pingsan. Ya ampun Lenong, pantes aja dia telat, ternyata dia sakit. Ya ampun, gue pinter banget sih. Buktinya semua pada percaya sama acting gue. Lenong bangun. Lenong bangun. Yaudah, bentar, ibu kulkas lu panggil dokter ya. Oh my god, ibu. Tapi kan Lenong telat, bu. Harusnya dia dihukum. Kamu nggak tahu apa sih Lenong ini sakit? Masih aja kamu mikirin hukuman. Yes, gue nggak dihukum.
Ya guys mau mutusin gue. Ya serius lah, lagi pula gue juga udah punya cewek. Ya udah kalau itu mau lo. Kok lo gak sedih putus dari gue? Iya. Ngapain juga gue harus sedih putus dari cowok burik kayak lo? Bye. Gila banget Jen, dia pikir gue gak bisa kayak gini apa? Hah, gue punya ide. Woi kok gue terus lo nembak? Woi kaki lu. Hai bang. Apa sih anjir? Bang bantuin aku dong, tadi mantan aku buat SW sama pacarnya buat manas-manasin aku. Terus ya aku mau foto sama abang biar bisa manas-manasin balik. Janji aku jadi babu kalian selama seminggu. Ya udah boleh. Buset, saya lihat mantan kamu kan lihat SW kamu nih, terus dia buat SW juga. Coba lihat. Oke. Lucu. Pak Bang menikah dengan Desi yang masih muda. Desi mau karena Pak Bang kaya. Suatu hari Pak Bang berangkat kerja, meninggalkan Desi di rumah. Desi menelpon seseorang. Halo sayang, suamiku gak ada di rumah. Siap sayang, aku datang. Aku akan enak-enak sama Desi. Pak Bang kelupaan, tasnya ketinggalan. Pak Bang balik lagi ke rumah dan memergoki istrinya selingkuh. Kalau kalian jadi Pak Bang, mau gimana? Anak remaja ini memencet bel seorang bapak-bapak saat dia bangunkan sahur di jam 3 pagi sambil dia tertawa dan teman-temannya menunggu di mobil, tapi tiba-tiba bapak itu bangun dan marah. Ih, mata cowok ini dicongkel pakai besi api di neraka karena gak pernah nonton video orang sampai selesai dan gak pernah like video orang dan mau mengejar mereka pakai mobil. Anak-anak remaja ini pun panik dan cepat-cepat menancap gas mobilnya, tapi tiba-tiba bapak itu mengejar dari belakang lalu menabrak mereka dari samping. Akhirnya mobil anak-anak remaja ini kehilangan keseimbangan lalu menabrak pohon dan semua mereka mati akibat prank itu. Popo? Oh, Barbie. Popo? Apa sih Popo? Popo? Yoyo. Sayang, apakah kamu mencintaiku sampai mati? Jangankan sampai mati, sudah mati pun aku tetap mencintaimu. Lalu mereka pun berpamitan pada hari itu. Si Najwar menyeberang jalan, ternyata ada cat battler bawa mobil ngebut banget. Kecelakaan pun tak terhindarkan, alhasil Najwar meninggoy di tempat. Amira bersedih di kuburan, tiba-tiba si Najwar bangkit. Sontak Amira pun kaget. Kamu kenapa kaget? Kan aku udah bilang sudah mati pun aku akan tetap mencintaimu. Amira sangat senang. Lalu mereka pun menikah. Inilah yang namanya cinta abadi. Kalian kebayang gak sih hewan biawak sebanyak ini dikumpulkan oleh pria ini karena dia mengira hewan itu udah membekukan lalu dia taruh ke dalam mobilnya. Ternyata pria itu membawa biawak yang banyak mau dia masak di rumahnya, tapi pas di perjalanan tiba-tiba membekunya udah hilang dan biawak itu mulai hidup kembali. Dan tiba-tiba mata cowok ini dicongkel pakai besi api di neraka karena gak pernah nonton video orang sampai selesai dan gak pernah like video orang. Pria ini langsung diserang biawak itu lalu dia langsung kecelakaan dan mati. Cowok ini gaya banget bawa mobil mewah dan gak lama ada cewek cantik yang mandangin mobil itu. Nah si cowok langsung pamer. Dia bilang kalau ini mobilnya. Cewek itu ditawarin antar pulang. Padahal sebenarnya mobil itu bukan punya dia. Cowok ini cuma pekerja bengkel. Dia pakai mobil pelanggannya buat gaya-gayaan. Nah besoknya mereka udah janjian ketemu lagi kan di restoran mewah. Si cowok kebingungan gak ngerti menu-menunya. Udah gitu pas bayar mahal banget sama kayak gajinya sebulan. Cowok ini sampai harus pinjam duit bosnya supaya bisa terus ngedeketin cewek ini. Kan dia bener-bener suka. Tapi tiba-tiba cewek itu ngajak makan di restoran mewah lagi, padahal cowok ini udah gak punya uang. Apalagi bosnya bilang kalau mobil mewah yang selama ini dia pakai udah mau dijemput pemiliknya. Ya walau berat, ini udah saatnya dia harus jujur. Cowok ini akhirnya minta maaf dan ngaku kalau dia tuh cuma pura-pura kaya karena dia pengen dekat sama cewek ini. Tiba-tiba si cewek muncul dan kagetnya ternyata dia tuh pemilik asli mobil mewah itu. Jadi dari awal dia mandangin mobil itu ya karena heran, itu kan mobilnya. Tapi sebenarnya dia juga tertarik kok sama cowok ini. Dia diminta jangan pura-pura kaya lagi karena cewek ini bakal tetap nerima dia apa adanya. Kamu jadi cewek kok cuek banget sih? Iya aku itu cuek, beneran gak mikirin kamu. Tiap pagi malamku selalu memikirkan husbu.
Ngeri banget nih, hantu Falak ini dioperasi mukanya jadi cewek muda. Setelah bajunya kita lepas, si Falak pun disuntik dan gigi tajamnya diganti pakai gigi manusia. Selanjutnya kita bersihin matanya dulu, terus diganti pakai mata yang cerah sebelum mengganti bagian lainnya. Nah, yang mau masuk surga langsung like dan subscribe, terus komen amin. Lanjut kita bersihin wajahnya yang keriput, lalu kita pakein bedak biar kelihatan lebih muda. Cowok ini paling mager sedunia guys, sikat gigi aja nggak mau bangun, masih sambil merem. Pas siap-siap juga sambil rebahan guys, mager. Udah gitu nggak mau berdiri, mager banget. Turun tangga aja pasrah gini, jalan juga nggak mau. Jadinya ya guling-guling aja nih, nggak lewatin tangga aja merosot. Terus lewatin taman, sampai naik kereta juga tetap nggak mau bangun, malah lanjut tidur lagi. Sampai di kantor juga ngesot aja dah. Dia udah pesen kopi tapi nggak ngaruh. Kerjanya masih tetap mager ya, sambil merem. Kalau ada tempat juga sambil rebahan. Lagi party sama temen-temennya aja tetap nggak mau bangun dong. Aduh, kalian punya temen yang mageran gini nggak guys? Coba komen.